kasih buat kesempatan untuk bersaksi di hari Raya Paskah ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekalian. Gambarnya nggak bisa ditampilkan tadi. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilannya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dizalimi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh, demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu, semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia, sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Mohon izin saya dari laptop saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Saya dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini. Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena nilas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya, Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur di Jakarta, tinggal di pinggiran kali. Di Kalijodo itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot-marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan Bapak Ibu. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Pergumul panjang, masuk tahun 2018. Viral dokter Terawan tentang cuci otak, sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik siapa dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Waduh, dengar liriknya aja merinding saya Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Saya baca, saya dengar liriknya.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Waduh, merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengar lagu ini, Bapak Ibu. Bukan saya sendiri ternyata. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube lagu itu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengar lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen, ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka pengen dipakai, pengen bermanfaat sama Tuhan. Merinding saya, Bapak Ibu. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja, Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada meja, Bapak Ibu. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, diketik nama saya Rada Farhan. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk. Viral satu berita, pemudik dari Kanada, dari Arab Saudi keluar dari Islam dan mendapatkan suaka di Kanada. Saya pikir karena saya udah keluar dari Islam, saya ketik Kanada di Google. Yang muncul, Kanada butuh tenaga kerja 1 juta imigran. Saya pikir, wah ini kesempatan ngerubah nasib juga, saya pikir. Saya telusuri Bapak Ibu tentang Kanada. Gagal saya. Kenapa? Syarat pertama tuh IELTS minimal poin 5. Syarat kedua, duit. Nggak ada duit, nggak jadi apapun. Kalaupun ada duit, nggak kepikiran saya ke Kanada, Bapak Ibu. Hidup aja kita di Indonesia, ya kan? Menyerah saya. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang mau ke Kanada, Bapak Ibu. Ternyata mereka orang Kristen. Hingga satu waktu mereka tanya, Farhan, agama kamu apa? Saya bilang, saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang waktu itu. Kalau gitu kamu saya ajak ke gereja besok. Gimana? Ayo. Dalam hati saya, ini saya tunggu lama. Saya bilang Bapak Ibu. Jadi pergilah kami ke gereja. Ternyata gerejanya ada di dalam mall. Saya bilang, kok kita ke mall? Di lantai paling atas itu gereja, kata dia. Muter, pusing kepala saya Bapak Ibu. Pusing, naik mobil pusing. Tapi begitu masuk gereja, hilang pusing saya. Kenapa Bapak Ibu? Ceweknya cantik-cantik. Iya, ceweknya cantik-cantik. Waduh, hilang pusing saya, langsung ke kamar mandi. Sama kayak waktu kesini, tadi saya nggak langsung masuk ruangan, kamar mandi dulu. Kaca bersih, ya kan? Baru kita cari. Begitu dengar, oh gini ternyata orang Kristen memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Mereka putar yang banyak banget lagunya Bapak Ibu. Salah satunya tadi, Bless the Lord of my soul, Matt Redman, 10,000 Reasons. Itu lagu yang saya dengar pertama di gereja, di mall itu Bapak Ibu. Yang kedua, lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya waktu dengar itu saya bilang, masa sih Tuhan orang Kristen memikirkan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya itu menangis Bapak Ibu dengar lagu itu. Oke, itulah cuplikan video kesaksian dari katanya ini adalah mantan pengikut 212 yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan kalau dia sudah menjadi murid Kristus sekarang. Ya, semua karena anugerahnya. Tuhan memberkati bro. Kiranya kesaksianmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Shalom.